Ratusan visa mahasiswa asing telah dicabut perwakilan Republik Indonesia di Amerika Serikat mengimbau mahasiswa menjaga status visanya. Amerika Serikat kembali memperketat kebijakan imigrasi. Pemirsa, ratusan visa mahasiswa asing telah dicabut dalam beberapa pekan terakhir. Alasannya beragam, dari pelanggaran aturan imigrasi hingga isu keamanan nasional. Sejumlah mahasiswa internasional terancam dideportasi, bahkan ditahan apabila visa mereka dicabut atau dibatalkan. Baik, kita akan langsung perbarui informasinya pemirsa bersama dengan rekan kami yang berada di Amerika Serikat, Yanri Subekti. Selamat malam waktu Jakarta, Yanri. Berkaitan dengan pencabutan visa sejumlah mahasiswa asing, ini sebenarnya seperti apa aturannya di sana? Ya, selamat siang waktu New York, pukul 9 di New York saat ini, Tiara. Benar sekali, sejak Trump menjabat sebagai presiden di bawah kepemerintahannya ini, untuk masalah keimigrasian memang banyak sekali aturan yang dikategorikan sebagai pengetatan imigrasi. Ini adalah merupakan wujud juga dari janji-janji saat kampanye Trump, sehingga terpilih menjadi presiden akan mendeportasi sebanyak mungkin warga ilegal ataupun yang tidak semestinya ataupun memenuhi aturan keimigrasian. Namun sejalan dengan perkembangan ini memang beberapa waktu yang lalu ratusan visa pelajar F1 maupun G1 ini juga di-revoke atau dicabut, diantaranya dengan alasan bahwa mahasiswa tersebut diantaranya melanggar aturan keimigrasian yang telah ditentukan untuk pemegang visa. Namun juga ada sejumlah kasus bahkan yang pemegang green card pun ini dicabut, yaitu contohnya kemarin alumni dari mahasiswa Columbia University, Mahmud Khalil, di mana Mahmud Khalil merupakan aktivitas mahasiswa yang mendukung aktif sekali menggalang demonstrasi di kampus. Dan juga sejumlah kasus-kasus diantaranya yang terjadi di sejumlah mahasiswa di Amerika Serikat, yaitu di University of California di San Diego dan juga San Diego University. Ini mereka saat berlibur ke luar negeri tidak bisa masuk karena ternyata visa F1-nya telah dicabut. Dan juga yang barusan juga terjadi di seorang mahasiswa Indonesia di mana awal atau akhir Maret lalu ditahan oleh petugas ICE atau imigrasi dan hingga saat ini masih ditahan di tempat penahanan imigrasi untuk menunggu proses selanjutnya. Diketahui warga negara Indonesia tersebut yang diketahui bernama Aditya Wahyu Harsono, ini menurut istrinya yang seorang warga negara Amerika Serikat sebenarnya visa F1-nya masih berlaku, namun 4 hari sebelum penangkapan F1 visanya dicabut tanpa sepengetahuan yang bersangkutan. Dan menurut istrinya kemungkinan Aditya ini ditahan tersangkut dengan kasus yang terjadi pada tahun 2021 yang lalu, di mana yang bersangkutan terlibat dalam aksi demonstrasi mendukung hak warga kulit hitam waktu itu dan melakukan pelanggaran sehingga sempat ditahan. Dan ini yang kemungkinan ditahannya yang bersangkutan. Dan ini adalah merupakan gambaran saat ini bagaimana pemerintahan Amerika Serikat sangat ketat dalam penegakan keimigrasian, meskipun mereka pemegang visa ataupun bahkan green card, namun tidak menutup kemungkinan mereka untuk ditahan dan bahkan akan dideportasi karena menurut pemerintah Amerika Serikat mereka telah melakukan aksi yang melanggar ketentuan ataupun membahayakan bagi keamanan Amerika Serikat. Dan ini juga disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Marco Rubio Maret lalu, di mana pemerintah Amerika Serikat memiliki hak untuk mencabut ataupun meninjau kembali status keimigrasian meskipun yang bersangkutan resmi ataupun telah memperoleh status yang lengkap ataupun yang sesuai dengan aturan. Namun apabila yang bersangkutan
melanggar aturan keimigrasian yang melanggar ketentuan pemerintah Amerika Serikat, kemungkinan juga akan dicabut. Tiara, kembali ke Baik, studio. Yandri, kalau berkaitan dengan kasus ini, apakah perwakilan RI di Amerika Serikat maupun juga kedutaan ini sudah ada imbauan secara khusus atau mungkin juga solusi sementara berkaitan dengan kasus ini, Yandri? Ya, tadi juga sempat di laporan sebelumnya, Kedutaan Besar Republik Indonesia dan juga 5 perwakilan pemerintah di Amerika Serikat, ada 5 konsulat, ini juga mengeluarkan imbauan dan juga tips-tips kepada mahasiswa untuk saat ini berhati-hati dan menjaga status visanya, hanya belajar dan tidak mengikuti aktivitas yang dikhawatirkan menurut pemerintah Amerika Serikat bertentangan dan tidak sesuai dengan policy atau kebijakan Amerika Serikat saat ini, dan juga segera berkoordinasi tidak hanya dengan sesama mahasiswa dan juga termasuk diantaranya adalah perwakilan pemerintah Indonesia di mana lokasi mahasiswa tinggal, dan juga apabila memiliki kasus ataupun ada informasi statusnya mengkhawatirkan untuk segera menghubungi pengacara ataupun pihak konsuler atau perwakilan RI untuk kemudian bisa dibantu bagaimana penyelesaiannya. Dan tentunya perwakilan pemerintah Indonesia tidak bisa mengambil hak ataupun tanggung jawab atas apa yang telah diperbuat oleh mahasiswa. Dan sekali lagi juga diharapkan mahasiswa untuk selalu membawa identitas atau dokumen kemana-mana saat pergi, sehingga untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan, dan tetap waspada namun juga tetap tenang. Karena kebijakan ini hanya bagi mereka yang melakukan aktivitas yang melanggar ketentuan dari visa yang pemerintah Amerika Serikat berikan. Tiara. Baik, kalau merunut pada mengapa ya kemudian mereka ini harus dideportasi ataupun juga dicabut visanya, ini kan karena adanya pelanggaran aturan imigrasi maupun juga isu keamanan nasional. Nah, yang kemudian ini paling banyak dijatuhkan kepada warga negara Indonesia ini yang mana, Yandri? Hingga saat ini baru 1 warga negara Indonesia saja yang saya peroleh visanya dicabut. Nanti saya update kembali, mungkin ada yang belum saya terima informasinya. Seperti yang tadi sampaikan, Aditya Nugroho ini menurut istrinya yang seorang warga negara Amerika Serikat ini pernah ditangkap oleh polisi setempat saat melanggar aturan, di mana saat itu Aditya ikut dalam aksi demonstrasi saat itu mendukung hak warga kulit hitam. Baik, Dan Yandri. karena yang bersangkutan melanggar aturan imigrasi melampaui jam malam, dan Baik, juga Yandri. tahun berikutnya ini mengadakan pengrusakan atau vandalisme, dan ini adalah bukti bahwa yang bersangkutan telah melanggar aturan meskipun tidak berat, tapi ini merupakan suatu catatan bahwa pandangan politiknya ini berlawanan, bertentangan dengan policy Amerika Serikat, dan ini yang dipermasalahkan oleh pihak terkait, sehingga saat ini yang bersangkutan masih ditahan dan menunggu proses selanjutnya. Baik, Yandri Jadi, Subriti melaporkan langsung. Terima kasih dari New York, Amerika Serikat. Tentunya kita akan tunggu ya seperti apa kemudian ini pendampingan yang nantinya masih akan dilakukan dan saat ini masih terus dibicarakan berkaitan dengan 1 WNI yang saat ini ditahan di Amerika Serikat. Terima kasih, Yandri.